Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya akan uji coba multikoloneritas dan uji heteroskedastisitas. Di sini ada uji SPSS untuk data Premier. Pertama ada statistik deskriptif, uji kualitas data dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, ada uji hipotesis atau uji T dan uji F, dan uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikoloneritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji multikoloneritas menurut Ghazali 2011, uji multikoloneritas bertujuan untuk menguji apakah mulai regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Mulai regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikoloneritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor. Uji multikoloneritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau FIV pada tabel coefficient. Kriteria hasil pengujian adanya multikoloneritas yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel coefficient. Tolerance value kurang dari 0,1 atau FIV lebih dari 10 terjadi multikoloneritas. Tolerance value lebih dari 0,1 atau FIV kurang dari 10 tidak terjadi multikoloneritas. Uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2018-137, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot atau spread dan spreadsheet. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot. Grafik scatterplot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu spread dengan residualnya spreadsheet. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar spreadsheet dan spread yang telah diprediksi. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatterplot. Dasar analisisnya adalah 1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Uji Glaser yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan uji Park menurut Ghazali 2018-141-142. Uji Park mengemukakan metode bahwa varians S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Adapun kriteria uji Park menurut Ghazali 2013-142 adalah sebagai berikut. 1. Jika nilai probabilitas lebih dari 5% 0,05 maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas kurang dari 5% 0,05 maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita langsung uji coba multikolnya di SPSS.
Sudah ada ya datanya. Kita pertama klik analyze, terus regression, kita milih linear, prasasti pratikum, masukin ke dependent, terus kemandirian belajar dan motivasi belajar kita masukkan ke independent. Terus statistik kita pilih, kita buka kita klik yang collinearity-nya dan covariance. Kita pencet OK. Terus terus keluar nih outputnya. Nah, untuk uji multicol, kita lihat pada tabel coefficient, pada nilai tolerance dan FIV. Pada variabel kemandirian belajar, nilai toleransinya itu 0,789, yang mana itu lebih besar dari 0,1. Nah, untuk yang FIV-nya 1,268, yang berarti lebih kecil dari 10. Maka untuk variabel kemandirian belajar ini tidak terjadi multicol. Sekarang yang variabel motivasi berprestasi, hasilnya sama. Berarti tidak terjadi multicol juga. Sekarang kita lanjut aja pada uji coba heteroskedasitas. Sekarang kita langsung aja uji coba ya. Kita uji coba yang pertama, kita akan menggunakan grafik. Kita langsung aja, kita klik analyze, terus kita pilih regression, kita ke linear, terus untuk independent dan dependentnya masih sama. Plots-nya, kita pilih yang Y, pilih spreadsheet. Yang X, kita pilih Zipred, terus continue. Oke. Keluar nih ya outputnya. Nah, pada grafik ini, tadi dijelaskan di PPT, dapat dikatakan tidak terjadi hetero karena datanya menyebar dan beraturan. Untuk uji coba hetero, kita bisa juga cara lain, karena kalau hanya menggunakan grafik, datanya kurang akurat. Untuk akuratnya, kita bisa menggunakan nilai. Nah, di sini ada cara lainnya, yaitu uji statistik, yaitu menggunakan uji Glatzer. Nah, kita langsung aja ya uji Glatzernya. Pertama, kita klik komputer variabel. Kita milih transform, komputer variabel, target variabelnya kita milih yang ABS resi 1. Terus vacation groupnya kita pilih AL, vacation and special variable kita milih ABS. Numeric expressionnya kita milih ABS underscore res 1. Oke. Kita langsung cek datanya yang sudah diolah di data view. Please tunggu sebentar. Ini kita coba lagi. Oke. Yang tadi itu salah ya, sekarang kita akan merubah dulu. Di target variabelnya kita nulis ABS res 1, angkanya besar-besar ya, caps lock. Di sini juga sama, buka kurung, res 1, tutup kurung. Nah,
Kita coba oke. Kita coba cek datanya yang udah ada diolah di data view. Nah, ini udah ada ya datanya. Nah, kalau sudah, kita klik Analyze, kita pilih Regression, kita pilih Linear, dependennya kita ubah jadi ABS RES 1. Statistik, dan plots-nya masih sama. Terus kita pencet OK. Terus ini keluar kan ya outputnya. Kita lihat pada tabel coefficient-nya. Pada nilai signifikannya, di sini nilai signifikannya harus di atas 5% atau 0,05. Untuk variabel kemandirian belajar signifikannya 0,127 yang berarti sudah di atas 0,05, berarti tidak terjadi hetero. Dan untuk variabel motivasi berprestasi nilai signifikannya 0,020, sudah di atas 0,05. Jika yang berarti juga tidak terjadi hetero. Pada uji coba menggunakan nilai ini dapat dikatakan akurat dibanding dengan grafik, karena dari uji Glatzer ini kita bisa lihat datanya ini secara statistik untuk lebih yakin lagi dalam mengambil keputusan. Untuk uji coba selanjutnya itu uji part. Langkah yang pertama, kita di variabel view, kita ganti dulu nih measure-nya. Kita ganti dulu measure-nya pada variabel res2 dan ln res2 jadi scale. Nah, tipenya harus numerik semua ya. Udah. Nah, kalau masih string, datanya nggak bisa diolah. Sekarang kita ke transform. Kita pilih komputer variabel. Kita pilih target variabel itu res2. Function groupnya tetap AL. Function and special variabelnya kita tetap pilih ABS. Numeric expression-nya kita milih ABS res underscore 1. Res underscore 1. Kita pencet OK. Kita ke data view ya. Kita akan tunjukin yang udah ada tadi di kita di komputer. Nah, ini udah keluar. Lalu kita ke komputer variabel lagi. Target variabel, kita pilih mn res2. Function group tetap AL, function and special variabelnya kita pilih ln. Numeric expression-nya kita pilih, atau kita tulis ln underscore 2. Terus kita OK. Kita lihat lagi ke data view ya. Nah, ini udah keluar juga. Sekarang kita uji coba part. Kita klik Analyze. Kita pilih Regression. Kita ke Linear. Dependennya kita masukin yang ln res2. Statistiknya yang kita klik itu uncertainty dan covariance. Continue. Oke. Nah, ini outputnya udah keluar ya. Kita lihatnya sama pada tabel coefficient-nya. Nah, di sini nilai signifikannya pada variabel kemandirian belajar 0,260, yang mana lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedasitas. Untuk variabel motivasi berprestasi nilai signifikan 0,066, yang berarti di atas 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.